saya tidak bisa bantu banyak. Karena apa? Karena kemungkinan dia telah melakukan hal yang tidak baik ketika kalian ada di pantai tadi. Makhluk yang merasuki si anak ini adalah golongan makhluk yang ada di area perairan. Saya nggak bisa bantu banyak, saya mohon maaf. Nah tuh kami harus gimana Pak? Masa Agni harus terus-terusan kesurupan? Satu-satunya cara, kalian harus mengembalikan makhluk itu ke tempatnya. Kata si Dika kan, Pak jangan ngaco lah Pak, gimana cara balikinnya, kita aja nggak tahu setan tuh nyantol si Agni dari mana. Ya sudah, kalau memang seperti itu keadaannya, sekarang lebih baik kalian pulang aja dulu. Siapa tahu nanti bisa diobati di rumah. Pulang kalian, kata Pak Ustadz kan. Nah adalah tua singkat cerita, mereka pun semuanya sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Irma pun menjelaskanlah itu ke orang tuanya tentang apa yang baru saja dia alami sepulangnya dari liburan itu. Dan karena kondisinya belum memungkinkan, Irma juga memilih untuk cuti kerja sampai hari Jumat aja sekalian gitu. Dan setelah mendengar cerita dari Irma, ibunya Irma pun menyarankan Irma sama teman-teman yang lain untuk ruqyah. Nah karena tempat tinggalnya Irma, si Dika sama si Selly ini nggak begitu jauh, mereka pun pergilah berangkat ruqyah bersama. Sementara si Agni sama si Dika jadi susah dihubungi, akhirnya bertiga inilah pergi ke tempat ruqyah kan. Proses ruqyah pun alhamdulillahnya berjalan dengan lancar, cuman mereka ngerasa sedikit mual-mual aja lah waktu dibacain doa. Nah setelah selesai meruqyah, ternyata Pak Haji yang meruqyah mereka itu juga mengatakan hal yang sama seperti apa yang disampaikan sama Ustadz di pom bensin kemarin tuh. Kata Pak Haji ini, alhamdulillah kalian aman. Tapi dua teman kalian itu kondisinya tidak baik-baik saja. Pak, gak baik-baik aja gimana nih Pak maksudnya? Teman kalian berdua itu sudah melakukan hal yang tidak baik dan itu mengganggu makhluk yang ada di sana. Mereka bertiga langsung terdiam lah, hal tidak baik apa yang udah mereka lakukan ini ya kan? Nah sepulang dari ruqyah, Irma pun kembali menceritakan hal itu kepada ibunya. Nah karena di saat yang sama Agni sama Robi ini juga nggak bisa dihubungi, ibunya Irma pun menyarankan, nak coba kamu ngecek langsung ke rumah mereka masing-masing, takutnya mereka kenapa-napa. Akhirnya besok paginya Irma sama si Selly pun memutuskan untuk pergi menuju ke rumahnya si Agni. Nah Dika waktu itu memang nggak ikut gara-gara kerja ya. Sesampainya di rumah Agni, ART-nya si Agni ini bukain pintu, langsung bilang, maaf non, gak terima tamu dulu hari ini perintah ibu, kata ART-nya. Mengetahui hal itu, Irma jadi kaget kali. Biasanya kami datang ke sini bebas-bebas aja kok masuk, udah macam rumah sendiri, kenapa pula sekarang dihambat gak boleh masuk ya kan? Sempat debat tuh mereka depan pintu. Nah karena pada saat itu situasinya udah mulai gaduh, ibunya Agni dengar, keluarlah ibu Agni. Nah pas tahu yang datang ini ternyata Irma sama Selly, ibunya Agni pun memperbolehkan mereka masuk. Mereka duduklah di ruang tamu kan, dan langsung itu diinterogasi sama mamanya Agni. Sebenarnya apa yang udah terjadi selama liburan itu? Kenapa Agni bisa kayak gini? Kata mamanya kan. Irma sama Selly pun kembali lagi menceritakan semuanya, Dan setelah mendengar cerita tersebut, ibunya Agni seketika langsung menangis.